Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan menaklukkan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya, tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya.
Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan. Kami dapat bertahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya sama anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Biar anugerah-Mu boleh kami rasakan, kasih karunia-Mu yang besar boleh kami terima Tuhan. Oh Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu ini setiap kami Tuhan. Hidupi anugerah-Mu, oh Yesus, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh kasih dan sayang-Mu oh Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari kita datang sembah Tuhan, masuk dalam kasih karunia-Nya, sembah Dia. Yesus Engkau besar, anugerah-Mu besar di dalam hidup kami. Setiap kami rasakan kebaikan-Mu,
Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Dalam segala masa yang kami hadapi, dalam segala keadaan yang kami boleh rasakan saat-saat ini. Setiap kami merasakan bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi setiap kami, dan bahkan dalam kelemahan kami kuasa-Mu terus bekerja, memberikan kami kekuatan. Bahkan Kau hadir untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap rahmat-Mu, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami terima sampai hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa semua karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dan izinkan setiap kami saat ini boleh diperlengkapi. Izinkan setiap kami untuk kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan yang kami percaya bisa menguatkan kami, bisa jadi terang, jadi pelita buat kami. Dan kami yakini bahwa kami akan terus berjalan dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dia buat Tuhan. Haleluya. Selalu kembali Bapak Saudara. Shalom, selamat sore. Saya percaya hari ini setiap kita dalam kondisi yang sehat, amin. Bersukacita Bapak Saudara. Puji Tuhan, bersyukur hari ini saya boleh hadir tempat ini. Terima kasih untuk GB Pondok Gede Plaza. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan tim pastoral yang ada yang sudah boleh memberikan kesempatan buat saya hadir. Perkenalkan Bapak Saudara, nama saya Dika Permana. Bapak Ibu bisa panggil saya Pastor Dika atau panggil Dika pun it's okay. Saya melayani sebagai seorang gembala di GBI Christ Bright Ministry atau CBM Church. Yang puji Tuhan saat ini kami ada di Jakarta Selatan Bapak Ibu. Dan saya bersama dengan istri kami sama-sama melayani di sana. Saya sudah punya anak satu, masih usia 2 tahun 7 bulan. Saya juga puji Tuhan diberikan kesempatan juga untuk terus bekerja juga saudara, untuk kita sama-sama mendukung pelayanan. Dan saya yakin bahwa apapun yang kita kerjakan saat ini semuanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar dengan topik iman, pengharapan dan kasih di dalam menghadapi pergumulan hidup atau mengatasi pergumulan hidup. Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya namanya masalah dan gak pernah ada seorang pun yang tidak punya masalah. Tapi saya izin untuk menyampaikan suatu hal bahwa iman itu bicara tentang suatu hal yang membawa kita melihat jauh ke depan tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu iman. Iman adalah momen atau masa atau keadaan di mana kita melihat jauh ke depan tentang Tuhan. Tentang apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat ke depan, itu namanya iman saudara. Bicara soal pengharapan, artinya pengharapan membawa kita kepada sebuah keyakinan akan apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam iman kita. Karena terkadang banyak orang yang percaya bahwa dia memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Dia bisa melihat suatu hal jauh ke depan, tetapi pengharapannya kosong. Terkadang mereka merasa bahwa apa yang mereka sedang doakan, apa yang mereka sedang gumulkan, kok rasanya nggak ada jawaban, rasanya nggak ada jalan keluar, rasanya kok sia-sia. Oleh karena itu pengharapan ada untuk membawa kita supaya kita lihat ada satu keyakinan akan apa yang Tuhan sanggup lakukan. Amin. Sementara kasih adalah sebuah dasar untuk kita bisa memahami rencana Tuhan sekalipun kita belum menerima buah dari iman kita. Tapi percaya bahwa setiap iman pasti akan menghasilkan buah. Amin. Tidak ada iman yang tidak menghasilkan, saudara. Mungkin di zaman kita belum menerima apa yang kita imani atau kita yakini. Tapi percaya bahwa anak cucu keturunan kita, mereka pasti akan menikmati apa yang baik. Buah dari apa yang kita kerjakan saat ini, amin. Mungkin saudara bergumul untuk keluarga, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk masa depan. Tapi ternyata sampai hari ini rasanya kok masih sangat sulit, rasanya masih sangat berat. Tapi percaya dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Dalam Tuhan pengharapan itu gak mengecewakan. Waktu kita berharap sama manusia, kita kecewa kata firman Tuhan. Karena apa? Karena manusia bisa berjanji tapi mereka juga bisa lupa sama janjinya. Soalnya kita sering makan janji palsu. Sudah dijanjikan sesuatu tiba-tiba kok tidak ditepati oleh manusia dan kita kecewa pada akhirnya. Oleh karena itu firman Tuhan jelas katakan bahwa waktu kita menaruh pengharapan kita pada manusia maka kita akan kecewa. Tapi sebaliknya waktu kita menaruhkan pengharapan kita sama Tuhan, Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan tidak menepati apa yang menjadi janjinya saudara, amin. Tapi yang menjadi fokus kita adalah pribadinya. Kita fokus sama pribadi Tuhan yang sanggup untuk memberkati kehidupan kita, yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengalami masalah, saya melihat ternyata terkadang masalah dalam sebuah hubungan
itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang mengalami depresi, orang mengalami stres, dan pada akhirnya berpengaruh pada semua aspek kehidupan. Masalah hubungan, saudara. Entah hubungan kita dengan istri kita yang sudah menikah atau suami kita, hubungan kita dengan anak kita, atau mungkin hubungan anak dengan orang tua, hubungan kita dengan atasan kita di kantor, atau mungkin teman sebaya kita, saudara, atau bahkan hubungan kita di dalam pelayanan dengan saudara seiman, dengan orang-orang yang saat ini sedang melayani bersama dengan kita. Terkadang masalah hubungan itu menjadi salah satu faktor yang membuat kita bisa stres, membuat kita bisa depresi, membuat kita bisa capek seharian, kita nggak mood dan lain sebagainya, saudara. Dan terkadang hubungan yang buruk ini yang membuat pada akhirnya segala sesuatu yang kita kerjakan kok rasanya sia-sia. Kita mau ke kantor rasanya males, kita mau pelayanan kok rasanya berat. Biasanya faktor utamanya adalah hubungan. Hubungan yang kurang baik menghasilkan tingkah laku yang tidak baik juga. Hubungan yang kurang baik pada akhirnya bisa membuat masalah semakin runyam, saudara. Oleh karena itu saya rindu hari ini waktu kita belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih dalam mengatasi pergumulan hidup. Saya mau ajak setiap kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Saya mau ngajak setiap kita belajar bagaimana caranya supaya minimal ibu saudara kita bisa meminimalisir banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena masalah itu ada dua penyebab. Yang pertama disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Mungkin kita salah ambil keputusan, mungkin juga kita salah berbicara, kita salah berpikir, salah bertindak dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya ada konsekuensi yang kita harus tanggung. Tapi ada juga masalah yang memang Tuhan luaskan sebagai sarana untuk menjadi ujian terhadap iman kita. Oh saudara. Nah, keduanya semua akan berujung kepada kasih karunia Tuhan. Memang saudara, saya percaya bahwa sekalipun saat ini kita mungkin salah ambil keputusan, tapi dalam kesalahan kita pun Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau ajarkan kita untuk kita kembali lagi sama Tuhan, untuk kita kembali lagi percaya sama janji dan rencana Tuhan, untuk membawa kita kembali kepada satu jalan yang terang, yaitu jalan kebenaran itu sendiri, saudara. Tapi ada juga memang masalah yang disebabkan karena ya Tuhan mau supaya iman kita semakin tumbuh, iman kita semakin berbuah pada akhirnya, saudara. Oleh karena itu minimal setiap kita ketika kita menjalin sebuah hubungan dengan siapapun, kita bisa meminimalisir masalah dengan cara apa? Dengan cara menjadi orang yang dipercaya. Dunia ini, saudara, saya mau katakan, dunia ini tuh gak kekurangan orang baik. Banyak orang baik di sekitar kita, betul? Apalagi kalau mereka punya kepentingan sama kita, mereka bisa baik sama kita, saudara. Banyak orang baik, tapi masalahnya gak banyak orang yang bisa dipercaya. Orang baik tuh banyak, tapi yang bisa dipercaya sedikit. Bahkan Amsal pun katakan, Amsal 20 ayat yang ke-6, ini saya dalam terjemahan yang lain, dikatakan bahwa many will say they are loyal friends, katanya. Banyak orang yang bilang bahwa mereka itu teman yang setia, teman yang baik. But who can find one who is truly reliable? Siapa yang bisa menemukan yang benar-benar bisa diandalkan, bisa dipercaya? Artinya jarang, saudara. Teman yang baik itu banyak, teman yang loyal itu banyak, tapi belum tentu mereka bisa dipercaya. Belum tentu mereka bisa diandalkan, saudara. Sedangkan Amsal 28 ayat 20 mengatakan bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kenapa orang yang bisa dipercaya bisa dapat banyak berkat? Karena apa? Karena mereka bisa memegang kepercayaan yang diberikan, saudara. Dan pada akhirnya lewat kepercayaan yang bisa dia pegang, kepercayaan tersebut dikelola dan pada akhirnya mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, ini kontranya dikatakan bahwa tetapi orang yang ingin cepat jadi kaya, dia akan dapat banyak hukuman, akan punya masalah-masalah yang besar lagi ke depannya, saudara. Karena apa? Karena mereka akan mencoba menghalalkan segala cara untuk supaya dia bisa dipromosi, untuk supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, saudara. Makanya gak jarang di marketplace sana, saudara, bahkan gak cuma di marketplace, dalam dunia pelayanan pun kami melihat banyak orang yang mencoba dengan caranya sendiri, dengan cara manusia untuk nyikut kanan kiri supaya apa? Supaya dia bisa naik di posisi yang tertinggi di dalam jabatan tertentu, saudara. Tapi ternyata hal tersebut belum tentu adalah kebenaran. Karena pada akhirnya akan ada masalah-masalah yang besar yang bisa dihasilkan. Oleh karena itu setiap kita
harus bisa menjadi orang-orang yang dipercaya. Amin. Coba bilang kanan kiri, bilang kamu adalah orang yang dipercaya. Ya, karena kalau semisal bahwa saudara, setiap kita nggak bisa dipercaya, akan susah. Harapan bangsa Indonesia, harapan bangsa kita adalah orang-orang percaya sebenarnya. Orang-orang percaya seperti kita yang diajarkan tentang value-value kebenaran, yang diajarkan tentang nilai-nilai luhur dari Bapa di sorga, supaya pada akhirnya setiap kita bisa menjadi terang. Setiap kita bisa menjadi dampak yang baik, saudara. Makanya saya katakan bahwa saya tetap memutuskan untuk bekerja, saudara. Saya tetap membangun bisnis, menjalankan bisnis yang sudah ada. Tujuannya apa? Saya rindu jadi berkat di situ. Supaya ada pembeda antara orang yang betul-betul mencari Tuhan dan melayani Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami rindu menjadi pembeda, oleh karena itu kami tetap bekerja di dalam, kami mengabdi kepada Tuhan dalam pelayanan kami, saudara. Supaya minimal orang bisa lihat terang dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan kita semuanya, saudara. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Bapak Ibu sebagai apapun profesinya, mau sebagai office boy, mau jadi manajer, mau jadi direktur, saudara, saya mau katakan bahwa setiap kita harus jadi orang yang dipercaya. Tujuannya apa? Supaya minimal masalah-masalah kehidupan itu bisa kita minimalisir. Tidak terjadi dalam kehidupan setiap kita. Walaupun tantangan pasti ada, challenge pasti ada, saudara. Tapi minimal kita tahu bagaimana kita bisa menyikapinya. Saya mau kasih 4 ciri orang-orang yang bisa dipercaya. 4 ciri orang-orang yang bisa dipercaya, yang pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik di dalam lingkungannya, saudara. Yang pertama, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang berani menerima dan memegang serta menjalankan tanggung jawab. Berani menerima, gak cuma sekedar menerima, saudara. Karena kadang banyak orang yang ketika ditawari sesuatu mereka senang. Kamu mau gak gaji kamu naik misalnya? Siapa yang gak senang gajinya naik, saudara? Semuanya pasti senang. Kamu mau nggak kita kuliahin gratis? Semuanya pasti mau, saudara. Mau menerima. Tapi masalahnya nggak semua orang mau memegang tanggung jawab dan bahkan menjalankan tanggung jawab itu. Ketika kita menerima salary tambahan, misalnya buat teman-teman, buat saudara yang sedang bekerja, menerima salary tambahan, otomatis tanggung jawabnya pun semakin besar pasti. Betul? Ketika setiap kita dapat beasiswa misalnya di kampus, pasti tanggung jawabnya juga semakin besar. Minimal IPK harus 3,75, tidak boleh ada nilai E, harus lulus terus setiap semester dan sebagainya. Pasti ada responsibility yang lebih besar lagi, saudara. Tapi tujuannya apa? Supaya setiap kita menghasilkan buah. Oleh karena itu, buat saudara yang saat ini rindu jadi orang yang dipercaya, ketika Bapak Ibu menerima challenge, menerima penawaran, jangan sampai kita cuma sudah menerima, tapi kita nggak pegang dan kita nggak jalanin tanggung jawab itu. Karena kalau kita cuma suka menerima, tapi kita nggak pegang dan jalanin tanggung jawab, yang ada adalah masalah-masalah yang akan kita hasilkan nantinya. Kita akan dikomplain, kita akan di blacklist dan lain sebagainya. Dan kalau kita sudah di blacklist, otomatis kita akan sulit cari kerjaan. Kalau kita di blacklist, kita akan sulit cari tempat untuk kita sekolah dan lain sebagainya. Kalau kita di blacklist dalam pelayanan, kita akan sulit untuk cari gereja tempat kita melayani terkadang, saudara ya. Tapi, waktu kita bisa menerima, kita memegang, dan kita menjalankan tanggung jawab itu, percaya bahwa setiap kita akan jadi berkat. Amin. Setiap kita akan jadi terang. Setiap kita akan jadi orang-orang yang excellent, saudara. Saya mengajarkan supaya orang-orang yang ada bersama dengan kami, saudara, mereka harus jadi orang yang excellent. Gak cuman excellent ketika pelayanan saja, tapi excellent juga di tempat di mana mereka bekerja, di tempat di mana mereka tinggal, artinya di keluarga. Karena percuma, saudara, kita dapat tepuk tangan di luar, dapat apresiasi di luar, tapi ketika kita sampai rumah, istri kita mengeluh sama kita, atau suami kita mengeluh sama kita, atau anak kita mengeluh sama kita, saudara. Tapi alangkah lebih baiknya ketika di luar kita dapat apresiasi karena prestasi yang hebat, di dalam rumah pun kita bisa jadi berkat buat keluarga kita. Sepakat, amin, saudara? Jadi orang yang excellent supaya pada akhirnya kita tahu bahwa kita jadi berkat. Kita tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang bermakna. Itu yang pertama, saudara. Ciri orang yang dipercaya adalah dia berani menerima, memegang, serta menjalankan tanggung jawab. Kalau Bu Gembala sudah kasih kewenangan, Bu Gembala sudah kasih arahan, sudah kasih job desk misalnya buat kita di delegasi, kita harus mau terima,
kita harus pegang, kita harus jalankan tanggung jawab itu. Jangan sampai apa yang sudah dipercayakan sama kita, kemudian kita sia-siakan saudara. Itu nggak akan jadi berkat. Orang-orang bakal kesel sama kita, yang ada malah hubungan kita semakin rusak. Tadi yang saya katakan di awal ya, masalah hubungan itu tuh terkadang menjadi masalah yang paling membuat orang stres, membuat orang depresi saudara. Tapi minimal dengan kita bisa dipercaya, kita bisa mengurangi masalah-masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang berani disiplin untuk menepati janji. Orang yang bisa dipercaya, dia adalah orang yang disiplin untuk menepati janji, saudara. Dia nggak cuma suka ngasih tahu sesuatu sama orang lain. Besok kalau gue udah gajian, gue akan traktir lu ya. Besok kalau misalnya gue proyeknya jalan, gue bakal hire lu ya, dan lain sebagainya, saudara. Gak cuman sekedar kita suka ngomong apa yang baik sama orang lain atau menjanjikan apa yang baik, tetapi kita juga bisa berani menepatinya. Makanya saya katakan kalau kita belum tentu bisa menepati janji, jangan sampai kita membuat janji. Apalagi membuat nazar. Karena itu cukup berbahaya saudara. Hati kita tuh pasti akan terdakwa gitu loh. Ya saya percaya dalam Tuhan tidak ada hukuman saudara ya. Tapi hati dan pikiran kita tuh pasti akan tertuduh ketika kita sudah berjanji, tapi kita gak menepatinya. Tapi saya rindu jemaat GBI Pondok Gede Plaza bisa paham bahwa ternyata setiap janji yang kita ucapkan harus kita lakukan. Kita tepati, kita disiplin untuk menepati dan kita komitmen untuk menjalankannya saudara. Itu adalah ciri-ciri orang yang bisa dipercaya. Dan saya yakin kalau saudara bisa menepati janji, minimal janji sama diri sendiri saudara. Sebenarnya kita suka bilang sama Tuhan, Tuhan mulai besok dia aku mau saat teduh. Tuhan mulai besok dia aku mau bangun hubungan intim sama engkau. Tiba-tiba waktu sudah alarmnya bunyi jam 5 pagi hari Senin besok, antar aja lah Tuhan, aku masih ngantuk. Antar aja deh kayaknya bisa nanti siang aja deh, kan waktu sama Tuhan kan gak harus pagi-pagi, malah kita bikin alasan. Sering begitu saudara. Tapi saya mau katakan bahwa waktu kita mau dipercaya, minimal kita bisa membangun janji, menepati janji sama diri kita sendiri. Itu namanya komitmen. Dan saya percaya orang-orang yang punya komitmen, dia akan dipercaya lebih besar lagi. Yang ketiga, orang yang dipercaya, dia pandai menempatkan diri. Ini ciri-ciri orang yang bisa dipercaya, dia itu pandai menempatkan diri. Dia tahu kapan waktunya bercanda, dia tahu kapan waktunya serius. Gak kebalik, waktu lagi serius malah bercanda, waktu lagi bercanda malah serius. Jadi aneh saudara. Udah tegang-tegang nih, tiba-tiba dia bercanda misalnya. Kan gak ramai saudara, malah mengecewakan. Sebaliknya, ini udah waktunya nih untuk kita santai gitu kan ya, tapi dia serius banget gitu loh ngadepinnya. Yang ada aneh saudara, tapi orang yang bisa dipercaya, dia pandai menempatkan diri. Ketika dia bicara sama teman yang sebaya, dia seperti apa. Ketika dia bicara dengan adiknya, dia seperti apa. Ketika dia bicara dengan orang yang lebih senior, dia seperti apa saudara. Itu akan menghasilkan sebuah kepercayaan orang lain sama kita. Karena apa saudara? Karena harga sebuah kepercayaan itu sangat mahal. Harga sebuah kepercayaan itu sangat mahal. Ada di tempat ini yang baru kenal sama orang tiba-tiba berani minjemin motornya. Amalmu besar. Tapi saya percaya jarang orang yang berani seperti itu saudara ya. Kenapa kita berani minjemin motor kita, mobil kita, atau ngasih pinjaman sama orang lain misalnya. Atau bahkan kayak kita membiarkan mereka tinggal di rumah kita karena kita punya hubungan dan kita percaya sama orang itu saudara. Tapi kalau kita gak percaya sama orang itu, boro-boro kita mau kasih pinjaman saudara. Kita takut kita dirugikan terkadangnya sebagai manusia. Oleh karena itu kepercayaan itu mahal harganya. Dan ketika orang sudah dipercaya, dia harus bisa tahu posisi. Dia nggak boleh seenaknya saudara. Kita kenal yang namanya boundaries ya. Atau batasan-batasan dalam kehidupan. Kadang karena kita merasa bahwa kita sudah akrab sama teman kita bisa gampang nih ngomong macam-macam sama dia. Jangan seperti itu saudara ya. Sekalipun kita mungkin sudah kenal baik sama orang, kita tahu bagaimana kita bisa menempatkan diri di posisi yang tepat, di waktu yang tepat juga saudara. Bahkan waktu kita ngomong sesuatu sama dia, menasihati dia. Firman Tuhan katakan bahwa kata-kata yang baik itu seperti apel di pinggan perak katanya, seperti kata Amsal saudara ya. Artinya kata-kata yang baik itu seperti suatu hal yang sangat berharga buat orang lain. Tetapi kalau kita ngomong kata-kata yang baik di waktu yang tidak baik,
kata-kata yang baik itu akan menjadi sebuah ancaman buat orang itu. Dan yang ada mereka bisa kesel sama kita. Oleh karena itu setiap kita harus bisa belajar untuk kita bisa menempatkan diri. Amin. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Orang yang dapat dipercaya tahu bagaimana membangun hubungan dengan tulus. Tahu bagaimana membangun hubungan dengan tulus. Karena ketika kita membangun hubungan, kita nggak cuma membangun hubungan secara vertikal saja dengan Tuhan, saudara, tapi secara horizontal pun dengan sesama, kita pun harus juga bisa membangun hubungan dengan mereka secara tulus. Karena banyak orang yang bisa membangun hubungan dengan Tuhan, tapi ketika dia membangun hubungan dengan sesama, mereka mengalami kesulitan. Tapi saya yakin bahwa setiap kita mau belajar untuk kita bisa membangun hubungan dengan sesama kita. Dan waktu setiap kita tahu bagaimana membangun hubungan dengan tulus dengan orang lain, orang tuh bakal terkesan sama kita, saudara. Orang tuh bakal kasih kesempatan, opportunity sama kita untuk kita bisa mendapatkan berkat pada akhirnya. Karena apa? Karena kita bisa dipercaya. Bapak Ibu pernah ilfeel sama orang lain? Pernah kayak tiba-tiba kok gak srek gitu ketika ketemu pertama kali sama seseorang. Tapi kadang saudara juga ketika pertama kali ketemu sama orang kayaknya ini orang baik banget. Kayaknya orang ini hebat banget deh, kayaknya ini orang pinter banget deh dan lain sebagainya. Karena apa? Karena orang tersebut tahu bagaimana caranya membangun hubungan. Bukan kemudian kita jaim-jaim atau mungkin kita jadi orang lain gak otentik, saudara, bukan. Tetapi saya rindu bahwa setiap kita tahu membangun hubungan dengan tulus itu adalah hal yang penting. Jangan kita membangun hubungan hanya karena kita punya mau sama orang tersebut, saudara. Hanya karena kita mau dapetin sesuatu dari orang lain, kemudian kita mau membangun hubungan dengan mereka. Artinya kita sedang tidak tulus membangun hubungan. Tapi waktu kita membangun hubungan dengan tulus, sekalipun mungkin kita gak dapat feedback yang baik dari orang lain. Sekalipun mungkin kata-kata dia gak sesuai dengan apa yang kita bayangkan ketika kita mengatakan sesuatu, kita tetap punya hati yang tulus dan lurus, saudara. Dan percaya. Waktu kita bisa dipercaya dengan cara membangun hubungan yang tulus dengan orang lain, maka kita pun akan menerima berkat yang besar juga. Amin, saudara. Jadi ada 4 hal untuk bagaimana caranya. Setiap kita tahu bahwa ternyata di dalam kita membangun hubungan dengan orang lain, kita harus bisa jadi orang yang dipercaya. Sekalipun orang lain sulit dipercaya, but at least kita adalah pribadi yang bisa dipercaya, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara orang yang bisa dipercaya adalah orang yang berani menerima, memegang, serta menjalankan tanggung jawab. Selain itu orang yang dapat dipercaya adalah orang yang berani disiplin dan menepati janji. Orang yang dipercaya pandai menempatkan diri. Dan orang yang dipercaya tahu bagaimana membangun hubungan dengan tulus. Amin. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya mau ajak setiap kita merenungkan satu firman Tuhan sebagai penutup, saudara. Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang talenta? Dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, kisah tentang talenta, di mana pada saat itu ada 3 orang yang diberikan talenta yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada yang mendapatkan 5 talenta, ada yang mendapatkan 2 talenta, dan ada yang mendapatkan 1 talenta. Yang 5 kemudian dia bisa berbuah jadi berapa, Bapak Ibu masih ingat ceritanya? Jadi 10, kemudian yang 2 berbuah jadi 4, dan yang 1 tetap 1. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena yang 5 dan yang 2 mereka tahu bahwa talenta yang diberikan tuannya kepadanya adalah suatu hal yang berharga, sesuatu hal yang perlu dikelola, suatu hal yang perlu untuk dihasilkan suatu lebih besar lagi. Tapi yang mendapatkan 1 talenta, dia malah menuduh tuannya sebagai tuan yang jahat, yang mengeksploitasi, yang memanfaatkan pribadinya, sehingga pada akhirnya dia mendapatkan hukuman, dia mendapatkan masalah yang besar. Tapi yang dapat 5 dan 2, mereka malah dipercaya suatu hal yang lebih besar lagi, saudara. Bahkan menariknya, semua talenta yang Tuhan kasih menurut kesanggupannya, menurut kapasitasnya. Kepercayaan yang tuannya kasih kepada pribadi yang dapat 5, 2, dan 1 adalah kepercayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya, saudara. Demikian juga dengan kita. Waktu setiap kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain kepada kita, saudara, artinya sebenarnya orang itu tahu potensi kita,
orang itu tahu nih kapasitas kita tuh seberapa sebenarnya saudara. Tapi terkadang ada orang yang suka iri sama apa yang orang lain bisa terima. Orang kadang suka iri sama apa yang lain orang bisa dapatkan. Dan pada akhirnya masalah semakin banyak lagi saudara. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. Dan tahukah Bapak Ibu, prinsip talenta dalam Matius, nilai 1 talenta itu tuh sama dengan 90 kilogram emas Bapak Ibu. Nilai 1 talenta dalam Matius itu nilainya sama dengan 90 kilogram emas. Sebenarnya ada penulis lain yang mengatakan hal yang serupa tetapi penyebutannya berbeda dalam Lukas 19, saudara bisa lihat Lukas 19, di situ dikatakan bahwa orang yang mendapatkan mina, ya, dan nilai 1 mina itu sama dengan 6.000 dinar, saudara. Upah 1 hari kan 1 dinar, berarti 1 mina yang dia dapatkan sama dengan upah 6.000 hari. Kalau misalnya dalam hari kerja di Indonesia kan kurang lebih 20 hari kerja dalam 1 bulan ya. Artinya tuh 1 mina yang orang itu dapatkan adalah upah untuk 3.000 bulan atau 25 tahun saudara. Nah berbeda dengan talenta yang ada di Matius 25 saudara. Nilai 1 talenta adalah 90 kilogram emas. Kalau misalnya kita konversi dari kilogram ke gram, kira-kira berapa gram? 90.000 gram. Ya 90.000 gram kan 1 kilo itu 1.000 gram saudara ya. Kalau 90 kilo berarti kan 90.000 gram. Bapak Ibu ini ibu-ibu khususnya ada yang tahu berapa harga emas saat ini? 1,2 saudara ya. 1,2 juta atau ya biar gampang kita bikinlah harga 1 kilo itu 1 gram adalah 1 juta misalnya. Artinya kalau 90.000 gram dikali 1 juta berarti ada berapa saudara? 90 miliar ya, 90 M ya saudara ya. Nilai 1 talenta yang tuannya kasih kepada orang tersebut adalah 90 miliar saudara. Ada tempat ini yang punya uang sebanyak itu? Kalau ada boleh kasih ke Bu Gembala untuk beli gedung baru ya Bu ya, untuk buka cabang baru ya Bu. Artinya banyak banget saudara. Nilai 1 talenta yang tuannya berikan kepada orang itu adalah 90 miliar rupiah. Tetapi orang itu nggak tahu betapa besar value talenta yang diberikan kepada orang itu. Berapa besar nilai kepercayaan yang tuannya beri kepada orang itu saudara. Dan pada akhirnya orang itu malah cuman sibuk mengubur dan bahkan menjelekan orang yang memberikan kepercayaan sama dia. Seberapa banyak kita saat ini saudara, ketika kita diberikan kepercayaan, kita justru malah mengubur kepercayaan itu. Kita bilang kita nggak mampu, kita bilang kita nggak bisa, enak banget dia dapatnya 10, enak banget dia dapatnya banyak, gua cuma 1, gua udah capek-capek kerja cuma dapat 1, gua udah capek-capek pelayanan cuma dapat 1 doang. Berapa banyak kita yang suka seperti ini saudara. Padahal nilai 1 talenta itu sangat mahal. Dan itu adalah kepercayaan yang tuannya berikan kepada 3 orang tadi, termasuk kepada kita saudara. Kepada kita Tuhan memberikan talenta yang besar, memberikan kepercayaan yang besar. Ada di tempat ini yang bisa nyanyi, bisa masak, public speakingnya bagus, kemudian nilai di kampusnya tinggi, kemudian dapat kerjaan yang banyak karena dia punya prestasi. Kalau ada, let's say 1 orang punya 5 talenta, berarti saudara 5 talenta kali 90 M udah sangat banyak sebenarnya value hidup yang kita punya. Kepercayaan yang Tuhan kasih buat kita sangat banyak. Oke, minimal kita punya 1 talenta. Berarti nilai kehidupan kita, nilai talenta yang ada di dalam kehidupan kita sama dengan 90 M. Mungkin. Kita banyak yang bilang, nggak mungkin Orang uang di kantongku aja dikit banget. Kerjaanku aja nggak beres-beres dan sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa talenta yang Tuhan berikan sama kita nilainya sangat mahal saudara. Harga diri kita nilainya sangat mahal, kepercayaan Tuhan kasih buat kita nilainya sangat mahal dan Tuhan mau supaya setiap kita bisa mengerjakan kepercayaan itu, supaya setiap kita bisa mengerjakan talenta itu saudara. Dan saya mau katakan bahwa kenapa kok harus Yesus mati di atas kayu salib dan darahnya yang mahal yang sanggup dan bisa menebus kita? Jawabannya satu, karena kita sangat mahal saudara.
Kita sangat berharga, kita sangat mahal. Oleh karena itu gak ada satupun pribadi, gak ada satupun kuasa yang bisa membeli kita selain daripada darah Yesus itu sendiri yang sanggup menebus kita karena kita begitu mahal. Dan kalau setiap kita tahu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sangat mahal, saya mau katakan, kita tahu posisi, saudara. Barang yang mahal, dia pasti akan ditempatkan di tempat yang spesial, tempat yang khusus. Dan dia gak akan sembarangan dipegang-pegang. Barang yang mahal tidak akan diperlakukan dengan semena-mena, saudara. Karena apa? Karena ada value-nya. Demikian dengan kehidupan kita. Saya percaya waktu kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang sangat mahal, yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Pribadi yang sudah dikenan sama Tuhan, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Maka setiap kita gak akan hidup sembarangan. Amin. Setiap kita tahu bagaimana kita bertindak. Setiap kita tahu bagaimana kita menghidupi value yang Tuhan kasih buat setiap kita. Karena apa? Karena kita tahu kita berharga. Kalau barang diskon, saudara, kalau misalnya kita mau Natalan nih 3 bulan lagi ya, atau 4 bulan lagi kita mau Natalan, biasanya di mall-mall, saya nggak tahu di Pondok Gede Plaza sini seperti apa, biasanya ada nih kotak-kotak diskon di situ. Ada baju-baju diskon 10.000 3 misalnya, nggak ada ya, 100.000 3, let's say saudara, 100.000 3. Tahu nggak saudara gimana caranya orang melihat barang tersebut? Diambil barangnya, nggak suka lempar, ambil lagi barangnya nggak suka lempar, bahkan nggak jarang banyak yang jatuh-jatuh. Kenapa? Karena murah, karena diskon. Tapi saudara coba datang ke Plaza Indonesia misalnya. Beda saudara ya. Kadang saya mau masuk ke satu toko aja saya takut saudara. Takut ditanya bisa beli nggak masuk sini gitu kan. Karena apa? Karena di situ barang-barangnya sangat mahal saudara. Dan saya lihat bahwa orang-orang di sana memperlakukan barang-barang yang mahal dengan berbeda. Karena apa? Karena ada value-nya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar kita berharga, kita pelayanan gak akan main-main. Kalau kita sadar kita berharga, kita kerja, kita gak main-main. Kalau kita sadar kita berharga, kita bisnis gak main-main. Amin. Karena kita tahu value dalam kehidupan kita tahu kepercayaan yang Tuhan kasih buat kita. Kalau orang belum percaya kita, tapi saya mau katakan minimal Tuhan sudah percaya sama kita sehingga dia memberikan talenta sama kehidupan kita. Amin saudara. Dan waktu kita menjalankan talenta itu, kita menghidupi kepercayaan itu, maka percaya bahwa hidup kita akan jadi terang. Itu udah pasti saudara. Hidup kita pasti akan berbeda dengan orang-orang lain yang gak kenal Tuhan. Karena apa? Karena kita menghidupinya. Dan masalah-masalah kehidupan kita otomatis bisa diminimalisir dalam kehidupan kita. Dan kita bisa fokus ke arah yang tepat kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Iman, pengharapan dan kasih dalam menghadapi masalah pergumulan hidup kita akan bisa kita selesaikan ketika kita tahu bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang dipercaya. Yang diberkati, sama-sama yuk kita bangkit berdiri saudara. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kami tahu mungkin banyak struggle dalam kehidupan kami, banyak tantangan yang kami hadapi saat-saat ini. Tapi kami tahu juga bahwa di dalam setiap tantangan yang ada, Engkau Tuhan sudah memberikan kepercayaan sama kami. Kepercayaan yang besar yang menjadikan kami sadar bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Kepercayaan yang membawa kami semakin percaya diri, confidence menghadapi kehidupan kami ke depannya. Dan kami tahu sekalipun mungkin badainya kenceng, tantangannya banyak, tapi kami tahu ada Engkau di sana yang menenangkan badai. Terima kasih Bapak. Kami mau datang sama Engkau lewat pujian ini sebagai tanda bahwa kami percaya sama Engkau. Lingkupiku dengan Kau yang menaungi setiap kami Tuhan. Amin. Lingkupi setiap kami Tuhan. Dengan sayapmu, 'Cause
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, kami tenang, kami aman di dalam Engkau Tuhan. Lagu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terang sebab kau Allahku. Saudara, saya ingat satu kisah di Alkitab tentang peristiwa ketika Tuhan menenangkan badai, Bapak Ibu. Kebetulan minggu lalu saya baru khotbahkan hal ini dan jujur saya diberkati banget dengan perenungan tersebut. Kalau saudara mungkin lebih detail lagi membaca pada hari itu, saudara, Yesus itu sebenarnya lagi kecapean nih. Lagi capek karena pelayanan seharian. Tapi tiba-tiba firman Tuhan katakan bahwa ia harus pergi ke seberang katanya. Pada malam hari itu juga. Dan pada akhirnya dia pergi ke seberang. Pertanyaan saya ketika saya merenungkan firman itu, kenapa kok Tuhan gak coba bobok dulu gitu ya. Dia cari tempat buat istirahat, cari penginapan atau pulang ke rumah dulu buat dia istirahat. Tapi kenapa dia harus seperti ada sesuatu yang mendesak dia untuk dia pada akhirnya menyeberang danau tersebut, Bapak Ibu. Ternyata kalau kita lihat di Markus pasal yang kelima, itu Markus pasal yang keempat ya, tentang Tuhan menenangkan badai. Di Markus yang kelima, di daerah Gerasa pada saat itu, ada satu orang yang kerasukan. Ada satu orang yang kerasukan yang tiba-tiba ada di ujung danau tempat Yesus akan mendarat, saudara. Padahal orang ini tuh orang kerasukan yang setiap hari dia itu diikat pakai rantai kakinya. Dia suka jalan-jalan, suka mengganggu orang, tapi tiba-tiba dia ada di ujung danau. Pertanyaan yang tadi saya utarakan di awal, saudara, kenapa kok harus Yesus kok pada akhirnya nyebrang gitu loh. Kenapa dia gak istirahat dulu, padahal dia kecapean pelayanan. Ternyata dia tahu bahwa di seberang sana ada satu orang yang butuh dia. Ada satu orang yang membutuhkan dia, dan tahukah saudara, ketika orang yang kerasukan itu dipulihkan sama Tuhan, pada akhirnya dia bisa membebaskan, dia bisa menjadi berkat buat orang-orang sekampungnya. Mungkin buat kita berpikir kayak, ngapain sih Tuhan, kok harus ngurusin satu orang yang kerasukan. Tapi karena Tuhan tahu bahwa di depan sana orang yang kerasukan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan memberikan hatinya, dia memberikan waktunya untuk bertemu dengan orang itu. Dan tahu gak Bapak Saudara, waktu hari itu ada badai. Di Markus 4 pasal-pasal yang ke awal dikatakan bahwa angin yang sangat besar. Dalam terjemahan aslinya dikatakan megale anemou. Anemo itu angin, mega itu adalah suatu hal yang sangat besar. Suatu hal yang sangat gede banget. Suatu hal yang sangat membahayakan. Karena kenapa saya bisa katakan itu membahayakan? Karena murid-murid Yesus bilang, Tuhan atau Guru, Engkau membiarkan kami binasakah? Bapak Ibu, murid-murid Yesus itu rata-rata nelayan semua. Mereka tahu apa yang terjadi di lautan, mereka tahu angin, mereka tahu musim dan sebagainya. Kalau mereka bilang bahwa mereka akan binasa, berarti itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Dan betul, menurut POV mereka itu adalah megale anemou, saudara. Tapi tiba-tiba waktu Tuhan dibangunkan oleh murid-muridnya, Tuhan menghardik angin itu, saudara. Tuhan menghardik angin itu menjadi sangat tenang. Yang dihardik cuman angin. Kalau di awal dikatakan angin yang sangat besar atau megale anemou, tapi di akhir yang Tuhan hardik itu cuman angin, saudara. Cuman anemou saja. Kadang menurut manusia, apa yang kita lagi hadapi itu suatu hal yang sangat besar. Suatu hal yang sangat membahayakan, suatu hal yang sangat merugikan. Tapi di mata Tuhan itu bukan apa-apa. Di mata Tuhan itu cuma sekedar angin saja. Di mata Tuhan itu cuma sekedar
batu kerikil yang gak akan membinasakanmu, yang gak akan melemahkanmu, yang gak akan mengganggumu. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan bilang bahwa seketika angin menjadi teduh, di situ saya membayangkan bagaimana posisi angin yang teduh itu, saudara. Dan kalau dalam terjemahan aslinya, secara mega, tiba-tiba stop. Kalau bu saudara mungkin pernah bikin jus buah pakai blender. Biasanya kalau misalnya kita mau ngeblender, saudara, kita coba power yang pertama ya. Bisa seperti mungkin bunyinya, saudara. Kemudian kalau misalnya masih kurang halus, kita pakai power yang kedua atau power yang ketiga. Semakin kencang, semakin halus. Dan waktu kita sudah selesai, kita mau mematikannya. Biasanya dia akan perlahan. Baru mati blendernya. Tapi kata seketika itu menjadi teduh. Artinya ada satu angin yang besar, ada suara yang sangat gaduh, saudara. Tiba-tiba langsung stop. Ketika Tuhan hadir. Sekarang apa yang sedang kita hadapi, saudara? Masalah apa yang sedang kita punya saat ini? Ingat, selama Tuhan ada di perahu kita, selama Tuhan ada di tempat di mana kita berada, maka setiap kita aman. Setiap kita akan tenang, setiap kita akan menang, setiap kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan menenangkan badai itu. Minimal kalau Tuhan belum menenangkan badai, kita yang lebih dahulu ditenangkan sama Tuhan. Kita yang lebih dahulu dibikin calm sama Tuhan, saudara. Kadang waktu kita berdoa buat orang lain, mungkin orangnya gak berubah. Tapi kita dulu yang diubah sama Tuhan. Amin. Waktu kita doa buat masalah, mungkin gunungnya gak pindah, masalahnya gak pergi. Tapi minimal setiap kita sadar bahwa kita dicintai sama Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu saya rindu berdoa buat setiap kita saat ini. Yuk, angkat kedua tangan kita tinggi. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan. Badai yang mungkin kelihatan besar yang ada di hadapan kami. Saat ini kami tahu bahwa waktu Engkau ada bersama dengan kami, maka Engkau Tuhan yang sanggup menenangkan badai sebesar apapun dalam kehidupan kami. Dan kami perkatakan lewat iman kami, lewat pengharapan kami sama Engkau, lewat kasih kami sama Tuhan, maka setiap kami dipastikan bisa melewati setiap hal yang ada dalam kehidupan kami. Kami gak tahu ke depan akan seperti apa Tuhan, tapi yang kami tahu kami aman bersama Engkau. Yang kami tahu hidup kami damai. Yang kami tahu masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan. Sebab itu mari Engkau mengurapi kami saat ini. Satu persatu dilawat, diurapi sama Tuhan. Satu persatu dikuatkan sama Tuhan. Yang sedang lemah saat ini, mari Roh Kudus Kau bakar iman kami lagi, bakar hati kami lagi, membara seperti dulu lagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sedang sakit saat ini, dalam nama Yesus, bilur-bilurmu saat ini menjamah bagian yang sakit. Dalam nama Yesus, penyakit Kau gak berkuasa atas hidup kami. Karena Kau sudah tidak lagi ada dalam hidup kami. Karena Yesus sudah menang atas setiap sakit penyakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, Engkau sumber kekuatan buat kami Tuhan. Biar kami terus berserah sama Engkau. Biar kami terus berharap, bersandar sama Engkau. Kami mungkin ada di antara kami yang sudah lama mencari pekerjaan, tapi kami gak dapatkan hal itu. Kami mungkin bergumul terus secara finansial. Saat ini dalam nama Yesus, ada jalan yang terbuka, ada pintu yang terbuka atas setiap kami. Setiap tembok-tembok yang saat ini sedang ada di hadapan kami, Engkau Yesus yang selalu meruntuhkan dalam nama Yesus. Sehingga ada terobosan hidup buat setiap kami. Dan kami perkatakan jemaat-jemaat GBI Pondok Gede Plaza diberkati Tuhan. Usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati sama Tuhan, keluarganya diberkati sama Tuhan. Setiap kami aman, setiap kami nyaman dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami serahkan semua sama Engkau. Dan dalam nama Yesus, kami terima kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Saudara diberkati malam hari ini. Ya, kalau punya talenta jangan sampai dipendam.
karena Tuhan akan tuntut itu. Ya, tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa talenta. Semua kita bisa melakukan sesuatu untuk dirimu dan untuk Tuhan apalagi. Ya, dan setiap badai apapun bisa kita lalui karena ada Yesus di dalam kita. Tapi sama-sama Tuhan memberi talenta dan kita pakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan engkau pasti diberkati Tuhan. Ada kuasa di dalam diri kita masing-masing. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya, Pastor Dika Permana. Tuhan, engkau sudah kirim dan utus hambamu ke tempat ini. Biar Tuhan sendiri yang memberkatinya kembali berlipat kali ganda. Pelayanan, pekerjaan yang dilakukan, keluarganya, engkau berkati dengan kemurahan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, dan dengan tudung daripada Tuhan. Terus melakukan, menyelesaikan amanat agung Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur Pulanglah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Dia sudah memberikan engkau talenta, kemampuan untuk apapun di dalam hidup ini. Tidak akan pernah gagal karena Tuhan terus memberikan pertolongan, kemampuan, kesuksesan asal engkau bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, dan marilah siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahtera-Nya yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerah-Nya yang dahsyat dalam kehidupan kami semua. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya dari malam ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju dan percaya katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.